Dengarkan ini kalau kamu takut menikah karena finansial. Finansial kamu cukup ini. Ini masalah semua orang kayaknya. Jadi harus cukup untuk orang lain misalkan seperti itu. Kemudian nanti tinggal di rumah kontrakan, bayar tiap bulan. Nanti kalau udah punya anak, gimana sekolah anak? Sementara pasangan saya belum punya kerjaan. Belum punya penghasilan tetap. Gitu ya. Nah yang pertama adalah kekhawatiran itu selalu sebagai manusia biasa. Ya, yang Allah klaim dalam Al-Quran itu kita adalah orang yang dhaif, lemah dan pelupa, gitu ya. Itu selaluannya seperti itu. Tapi jangan khawatir. Ketika sudah sudah mantap hatinya untuk menikah, meskipun finansialnya masih mohon maaf pas-pasan, tertatih-tatih, gitu kan. Tapi jangan pernah jadikan kelemahan sisi finansial membuat Anda terhambat untuk menikah. Ketika Anda menjadikan itu alasan, Anda sudah meragukan kebesaran Tuhan. Tapi kita kan harus logika, kita harus logik melihat kondisi hidup ini. Bagaimana Anda melogikakan keimanan Bapak? Bagaimana Anda tidak meyakini bahwa setiap kita sudah ada rezekinya? Bagaimana Anda bisa yakin seekor burung yang meninggalkan sarangnya pergi satu hari, gitu ya? Burung punya pekerjaan tetap. Ya kita kan nggak burung Ustaz, tapi kan bukankah kita bisa belajar dari keyakinan seekor burung bahwa ketika dia meninggalkan rumahnya mencari nafkah keluar rumah, Allah menjamin rezekinya. Pertanyaannya adalah rezeki kawan-kawan. Konsep rezeki. Mohon izin saya menyinggung konsep rezeki karena itu berhubungan dengan finansial. Sejatinya antum semua harus paham dulu konsep rezeki dalam pernikahan itu. Rezeki itu ajaib. Itu ajaib kawan. Setiap kita punya gaji, betul tidak? Setiap kita mungkin tidak punya gaji kawan, tapi setiap kita punya rezeki. Suami penjenengan nanti mungkin tidak semuanya akan punya gaji, tapi yakinlah, dia pasti punya rezeki. Kecuali lakijah nanti setelah menikah kerjanya rezekinya ada. La yuwairu ma biqaumin hatta wa la yuwairu ma bianfusihim. Tak mungkin lakijah akan berubah nasibnya kalau dia nggak punya ikhtiar untuk berubah nasibnya sendiri. Ikhtiarnya apa? Pergi dia ke pasar, ngapain? Mangki-angki barang, dia upah, ngojek, itu ikhtiarnya. Betul nggak? Lalu dari mana dapat rezeki? Logikanya kalau misalkan kita hanya pergi ke pasar, gitu kan, ya berapa salah? Nah, mungkin logika kita ketika dia pergi ke pasar, paling cuma dapatnya ya untuk makan lah. Tapi bagaimana tentang rezekinya kawan-kawan? Bisa jadi dia akan dapatkan lebih dari itu. Maka jangan pernah berpikir khawatir untuk ikut terus melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan karena hanya finansial. Insyaallah ketika Anda sudah menemukan dimensi spiritual dalam dirinya, gaskeun Allah yang akan bersamai pernikahan Anda sampai di akhir usia. Terima kasih. Next.